Episode 176. Mas Arya Pengertian. Sudut pandang Gia. Hari ini aku dan Mas Arya ingin pergi ke toko perlengkapan bayi. Itu karena ada beberapa yang kurang kemarin saat aku dan Mama pergi untuk membelinya. Kami baru saja selesai bersiap, dan kini aku masih menunggu Mas Arya selesai mengambil minuman yang khusus ia bawakan untuk aku. Akhir-akhir ini aku sering sekali kehausan. Kadang malam hari aku sampai harus bolak-balik hampir 3 kali ke dapur sekedar mengambil minum dan pada akhirnya akan berujung berlama-lama di kamar mandi. Sial sekali. Yuk. Suara Mas Arya membuatku berbalik badan saat aku masih duduk di sofa. Senyum yang Mas Arya lempar untukku seolah membuat semangatku terisi sampai daya teratas. Ayo, kataku dan bangkit perlahan. Aku berdiri sambil memegangi perut bawahku lalu meraih tas selempangku. Satu tangan Mas Arya terulur untuk mengapai tanganku. Seperti biasa, Mas Arya akan menggandengku, dan kali ini pun sama. Kami keluar apartemen saling bersisihan. Ia juga senantiasa menebar senyum ketika aku dan Mas Arya tak sengaja bertemu dengan salah seorang tetangga. Mas, kamu ada janji sama dia? Tanyaku saat kami baru saja keluar dari lift dan aku malah mendapati seorang wanita di lobi. Wanita itu bahkan tersenyum sangat lebar ketika ia juga beradu pandang denganku. Berbeda dengan aku yang malah tak nyaman. Siapa? Tanya Mas Arya yang mungkin tidak melihat keberadaan orang itu di depan kami. Memang jaraknya sedikit jauh dari posisi kami sekarang. Tapi untuk posisi Mas Arya yang hampir selalu bertemu orang itu, harusnya Mas Arya ingat. Dea, jawabku cepat tapi dengan nada pelan. Karena jawaban yang aku berikan, Mas Arya mengedarkan pandangan dan mendapati wanita itu di depan lobi, dekat sofa putih yang disengaja disediakan khusus untuk yang menunggu tamu. Enggak, mungkin ada keperluan lain. Udah yuk, udah siang. Nanti kamu telat makan siangnya, jawab Mas Arya santai tanpa beban. Bahkan kini tangan Mas Arya tak lagi ada di tanganku, melainkan pindah ke pinggang dengan tubuh kami yang begitu dekat. Aku pun tidak menjawab lagi. Aku pikir juga begitu. Mas Arya sejak kemarin tak sempat memegang handphonenya. Bahkan sejak kemarin ponselnya itu selalu aku yang menggunakan untuk bermain game. Tapi pikiran itu hilang ketika wanita yang baru kami bicarakan datang menghampiri lalu mengulas senyum lebar. Siang Pak Arya, Bu. Aku dan Mas yang disapa kompak berhenti lalu menatapnya heran. Jika Mas hanya menatap datar, beda dengan aku yang sudah menatapnya seperti sebuah sensor scan yang mencari maksud kedatangan wanita ini dengan cara hanya melihatnya saja. Pakaian terbuka saat ia ingin menghampiri dosennya sungguh aku yakin jika ini bukan tindakan untuk menanyakan soal skripsi atau hal lainnya. Atasan Sabrina berwarna putih dengan motif garis kecil juga rok mini lebih cocok dikenakan saat harus pergi ke mall daripada bimbingan belajar dengan dosen, alias tidak sopan. Ya siang, kenapa ya? Sahut Mas Arya membuatku menoleh padanya lalu kembali menatap Dea di depan kami. Wanita itu tersenyum malu-malu, menyelipkan anak rambutnya ke belakang telinga lalu menunduk dengan sikap malu-malu kucing. Cih. Aku mulai muak melihatnya. Maaf kalau ganggu waktu Bapak. Tapi tadi malam saya kirim pesan, hanya saja pesan saya tidak terkirim ke Bapak. Nomor saya diblok ya, tanya Dea membuatku kembali menoleh pada Mas Arya yang kini mengangguk pelan sebagai jawaban untuk pertanyaan Dea pada Mas Arya. Aku melirik Dea dari ekor mata, bibirnya yang mengerucut menandakan jika ia kecewa akan jawaban dari Mas Arya. Tapi hanya sebentar. Karena setelannya ia sudah kembali mengulas senyum. Ya sudah enggak apa. Tapi saya bawa ini buat Bapak. Anggap aja sebagai tanda terima kasih karena sudah bantu saya bimbingan. Skripsi saya sudah selesai dan sidang. Sudah, saya harus keluar sama istri. Kasihan istri saya kalau berdiri lama-lama. Beban anak saya cukup berat, saya enggak mau istri saya kenapa-napa. Aku tercenung saat Mas mengatakan itu. Kembali aku menggeser kepalaku untuk menatap Dea yang ada di depan kami. Sungguh, jika tadi aku muak menatapnya, kini aku merasa kasihan karena wajah tak enaknya.
Baru saja aku membuka mulut, suara Mas Arya kembali kudengar, memaksa aku untuk diam dan hanya bisa mendengarkan apa yang Mas Arya katakan. Kalau ada perlu sama saya, besok saja di kampus. Kamu dan saya hanya sebatas dosen dan mahasiswi. Jika kamu datang kemari, itu hanya akan menimbulkan persepsi berbeda untuk orang yang melihat kita, terutama untuk istri saya. Dan untuk nomor kamu kenapa sampai saya blokir, itu karena urusan kamu dan saya sudah selesai. Sebentar lagi kamu lulus, itu artinya tidak ada lagi urusan antara kita. Sebaiknya pun memang begitu. Jadi Dea, saya duluan, saya harus mempersiapkan segala sesuatu menjelang proses persalinan istri saya. Setelah kalimat panjang yang Mas Arya katakan, aku merasa tanganku ditarik oleh Mas Arya, bergerak menjauhi Dea yang masih menatap ke arahku. Bahkan, Mas Arya hanya mengangguk saat meraih bingkisan dari tangan Dea kemudian pergi. Langkah kakiku dan Mas berhenti di depan mobil milik Bams yang masih sering kami pakai karena usia kandunganku yang sudah besar membuat Mas tak mau lagi menggunakan motornya. Mas, meski ragu, aku harus tetap memanggilnya. Mas Arya berhenti saat ia ada di depan kap mobil, ingin memutari mobilnya menuju kursi kemudi. Ia menatapku dengan satu alis yang ia angkat. Aku belum juga bicara, bingung harus memulai dengan kalimat apa. Tapi Mas sudah memanggilku hingga aku kembali menatapnya. Kenapa diam? Mau aku bukain pintu? Tanya Mas dan aku menggeleng kuat, membuat Mas yang masih menatapku menggerutkan keningnya heran. Lah, kenapa? Gak jadi pergi? Ih bukan, aku mau tanya. Mas sepertinya tahu aku akan bertanya apa. Ia tidak menjawab tapi malah melangkah mendekati aku, membukakan aku pintu mobil kemudian memintaku untuk duduk lebih dulu. Masuk dulu, duduk di dalam dan nanti kamu bisa tanya apapun itu. Aku menatap bangku penumpang dan Mas Arya bergantian. Setelah ia menunjuk bangku penumpang dengan ujung dagunya, aku akhirnya mengalah dan segera duduk di sana. Setelah Mas menutup pintu mobil, suamiku itu berlari kecil ke arah pintu kemudi. Ia langsung masuk dan duduk di kursi kemudi. Ia tidak langsung menyalakan mesin mobil, tapi ia memiringkan tubuhnya menghadapku lalu menatapku teduh. Tanya apa? Tanya Mas yang kembali membuatku menggigit bibir bawahku pelan. Saat aku berusaha mencari kalimat yang tepat untuk bertanya, Mas malah mengulurkan tangannya untuk menarik bibir bawah yang aku gigit dengan lembut. Jelas aku tersentak karena sentuhannya yang mendadak itu. Jangan digigit, kamu enggak mau kalau aku serang kamu di dalam mobil kayak dulu, kan? Tanya Mas yang membuat aku terpaksa menunduk karena malu. Malu karena selintas ingatan saat malam itu kembali terulang di otakku. Sial, mulai lagi aku berpikir soal yang tidak-tidak. Mas, bukan itu. Ya terus apa? Tanya Mas Arya lagi. Tangannya kini ada di atas tanganku, menangkupnya dan memberikan usapan kecil di atasnya. Soal dia tadi? Kenapa kamu blok nomornya? Tanya Mas dan aku segera mendongak. Aku heran kenapa ia tahu arah pertanyaanku. Tak mau buang waktu, aku mengangguk pelan lalu menatapnya serius. Jadi, tanyaku dan Mas mengedikan bahunya acuh. Mas tak langsung menjawab, ia lebih dulu menyandarkan punggungnya di kursi kemudian menatapku. Karena aku enggak mau kamu mikir yang aneh-aneh lagi. Aku tahu kamu pemikir, Gia. Jadi ini semua aku lakuin buat kamu. Kamu gak terpaksa, Mas? Enggak sama sekali. Ya, mungkin itu juga bagus. Jadi aku enggak perlu repot buat dengar ponsel aku ribut karena notif dari mereka. Mereka? Tanyaku bingung dan Mas mengangguk. Bukan cuma Dea, tapi ada yang lain lagi. Aku kadang pusing sama mereka, kurang kerjaan. Yang kodratnya ngejar itu laki-laki. Ini malah mereka yang perempuan yang jalan. Aku risihlah. Kamu gak ada suka sama mereka, kan, Mas? Tanyaku dengan mata memicing dan Mas Arya malah tertawa mendengar kalimat tanyaku. Tangannya kini ada di puncak kepalaku kemudian menggeleng pelan. Kalau ada, bukan kamu yang jadi istri aku sekarang, ucap Mas Arya hingga aku terdiam tak lagi bicara. Lagian, masih ragu aja sama aku. Apa perlu kita beli baju couple?
kasih tulisan kalau aku ini sudah jadi suamimu, tanya Mas dengan kedua alisnya yang naik turun menggodaku. Aku menepuk pelan pundaknya kemudian menggeleng. Apaan sih, Mas? Alay tahu. Daripada kamu cemburu terus, emang kalau lagi jadi ibu hamil itu selalu cemburuan ya? Kata Mama kemarin aku harus sabar, karena mungkin aja kamu bakal cemburu. Taunya bener cemburu, kata Mas lagi dan aku hanya bisa mendengkus. Bukan cemburu, tapi hanya waspada saja. Aku hanya tak mau milikku menjadi milik umum apalagi sampai diambil orang. No dan big no. Kalian pasti begitu juga kan? Perempuan Penghangat Ranjang episode 177. Belanja dengan Mas Arya. Mas, yang ini bagus. Aku bertanya pada Mas Arya saat melihat selimut berwarna coklat muda. Mendengar suaraku, Mas Arya yang tadi sibuk menunduk menekuri ponsel milikku akhirnya mendongak lalu menatapku serius. Tatapannya beralih dari diriku ke arah selimut yang aku bentangkan ke hadapannya. Cukup lama Mas Arya menatapku, dan pada akhirnya anggukan kepalanya menjadi jawaban jika ia pun suka dengan apa yang aku tunjukkan. Ambil 2 atau 3 ya, sayang, ucap Mas saat aku hendak berbalik. Belum sempat aku berbalik sempurna, aku harus kembali menatap Mas Arya dengan serius. 2 atau 3, Mas, harganya ini? Buat anak aku enggak ada yang mahal. Ambil aja yang menurut kamu bagus. Jangan coba-coba lihat harga. Paham, kata Mas Arya dan aku belum bisa menjawab ucapan Mas tadi padaku. Ukuran satu selimut bayi saja aku harus membuat Mas Arya merogoh kocek begitu dalam. Iya, kami tidak belanja di toko baju bayi seperti saat dengan Mama kemarin. Kali ini Mas Arya mengajakku ke sebuah toko pakaian dengan brand ternama. Burberry, salah satu brand yang aku dan Mas Arya kunjungi. Dan kebetulan disinilah aku melihat selimut yang begitu indah. Sebenarnya biasa saja karena pasti motif dari setiap produk brand ini akan selalu sama. Hanya saja, entah kenapa aku suka dengan tampilan selimut ini. Apalagi aku sudah membayangkan bagaimana nanti tubuh mungil anak kami terbalut selimut ini. Tiba-tiba saja tanganku bergerak cepat ke atas perut buncitku. Tanganku juga bergerak pelan di atasnya. Entah kenapa aku jadi tidak sabar menunggu waktu 1 bulan lagi. Besok, setelah semua perlengkapan bayi selesai aku beli, Mas akan mengajak aku untuk membuat foto dokumentasi. Katanya, maternity photoshoot untuk mengabadikan momen kehamilan pertamaku. Itu juga bisa untuk bahas Mas Arya bercerita pada anaknya saat anak itu besar. Kata Mas saat itu, ia ingin menceritakan semua kisah kami pada anaknya nanti. Bukan apa-apa, ia tahu masa laluku yang mungkin akan tetap diusik oleh orang banyak jika tidak hati-hati. Dan Mas tak mau membuat anaknya tahu dari orang lain hingga membuat salah paham. Lebih baik Mas Arya dan aku yang nanti akan bercerita. Semuanya, semua dari awal kami bertemu dulu hingga saat nanti kami tua. Mikir apa sih? Anaknya gerak terus, suara Mas Arya menyentakku. Aku spontan menoleh lalu menatap Mas Arya yang sudah bangkit dari duduknya di sofa tunggu dan menghampiriku. Bahkan ia langsung merangkulku dan membawaku menuju sofa. Aku yang saat sadar menoleh lalu menatap Mas Arya yang kini sudah memberiku seulas senyum manis. Gelengan kepala aku berikan, tapi tetap mengikuti langkah Mas yang membimbingku untuk duduk di sofa yang tadi Mas duduki. Kenapa tadi perutnya sakit? Tanya Mas Arya dengan lembut dan penuh perhatian. Mas Arya dengan sigap langsung berjongkok di depanku. Ikut mengusap perutku dengan gerakan yang selalu aku suka. Melihat ia sebegitu perhatiannya denganku dan anak kami, aku sampai tak sadar jika bibirku sudah menyunggingkan senyum terbaik yang aku punya. Enggak kok, enggak sakit dan enggak apa-apa. Tadi itu aku cuma lagi bayangin jagoan aku pas dia udah lahir. Aku yakin dia nanti gemesin banget deh. Gak sabar nunggu lahiran nanti, ucapku dan Mas Arya hanya tersenyum lembut. Aku juga udah enggak sabar. Tapi, lebih enggak sabar lagi buat kangenan sama bundanya. Kamu mau ada yang dibeli lagi ini sekarang? Tanya Mas Arya saat melirik selimut yang tadi aku pegang diambil alih oleh pramuniaga. Aku menggeleng lemah. Aku hanya tertarik pada selimut itu saja.
dan mungkin itu sudah menghabiskan uang Mas Arya hingga beberapa digit. Bagiku itu sudah cukup. Itu aja, aku cuma suka sama itu aja. Gak beli tas, tawar Mas Arya menunjuk beberapa tas yang menurut Mas Arya mungkin akan aku suka. Aku ikuti arah pandang Mas, menyusuri seluruh ruang yang ada di ruangan itu kemudian mengulas senyum. Bentar lagi aku enggak cocok pakai tas begini. Kenapa? Kamu gak akan langsung jadi tua kalau udah punya anak. Mama aja masih suka beli. Ucap Mas Arya berangsur pindah dari posisi berjongkok menjadi duduk di sampingku, sembari menunggu barang yang aku beli selesai di packing. Bukan itu, tapi nanti anak kita pasti perlu keperluan yang banyak. Tas begini gak akan muat bahkan gak akan cocok kalau di dalamnya aku fungsikan jadi tas popok, kan? Tanyaku pada Mas Arya dan ia mengulas senyum dengan kepala yang menggeleng lemah. Heran, ini otaknya kepikiran aja sejauh itu ya, kata Mas dan aku hanya mengangkat kedua bahuku acuh. Aku kembali mengedarkan pandangan dan saat semua ruangan sudah aku lihat, aku menatapnya yang sejak tadi ternyata sudah menatapku. Kenapa? Tanyaku tapi Mas Arya hanya menggeleng. Enggak apa, cuma mau lihatin istri aku aja. Salah? Ya enggak. Tapi cara kamu liatin aku kayak yang enggak pernah lihat aku aja. Aneh deh. Padahal tiap hari juga sama-sama. Saat kalimatku itu selesai, Mas Arya tak lagi menatapku. Ia malah menatap wanita yang tadi mengambil selimut pilihanku di depan meja kasir. Aku kembali menatap Mas Arya. Tatapannya memang datar-datar saja, tapi aku malah tak suka dengan tatapannya itu. Mas. Mendengar jawaban cueknya, aku mencebik lalu membuang muka. Entah kenapa aku sekarang begitu sensitif. Baru saja aku ingin mengomel lagi. Mas Arya ternyata sudah menatapku saat kepalaku refleks menoleh. Sialnya. Bibirku dan Mas Arya saling bersentuhan karena jarak wajah kami yang begitu dekat. Karena aku yang terkejut dengan gerakan tadi, aku dengan cepat memundurkan kepalaku tapi tangan besar Mas ternyata sudah ada di balik tengkukku, menekan kepalaku maju dan ia pun sama. Entah ini benar atau hanya khayal, tapi aku nyata merasakan bibir manisnya menempel di bibirku. Belum sempat aku menguasai diri sendiri. Mas Arya sudah melepas pagutan kami dengan senyum miring di bibirnya yang terukir. Manis, gak berubah. Tadi, kamu ngapain Mas? Tanyaku dengan bodoh dan Mas hanya memberiku senyum. Membuat kamu yakin kalau aku lebih suka bibir kamu daripada wanita di sana. Mas menunjuk wanita di meja kasir sana dengan ujung dagunya. Aku mengikuti arah pandang Mas Arya lalu kembali menatapnya. Aku memicingkan mataku padanya, dan detik berikutnya, Mas Arya malah tertawa, menertawakanku dengan sangat bahagianya. Kenapa ketawa? Tanyaku kesal, dan kalian tahu apa yang Mas Arya katakan padaku? Karena wajah cemburumu begitu menggemaskan, sayang, aku suka, jadi aku akan selalu mau dan mau lagi untuk menggodamu. Aku mencebik, kesal saja jika ia begitu. Suka sekali menggodaku. Sial, pipiku pasti kini sudah kembali merah. Suamiku terlalu. Perempuan Penghangat Ranjang episode 178. You Will Be Punished Honey. Sudut pandang penulis. Setelah Gia dan Arya selesai dengan kegiatan belanja selimut di satu toko dengan brand ternama dunia, kini keduanya kembali membawa langkah mereka menuju sebuah toko pakaian lainnya. Kening Gia berkerut saat keduanya memasuki toko dengan nama Pinky. Bukan karena nama toko itu, bukan juga karena suasana toko yang tak sama dengan nama tokonya, tapi karena isi dari toko tersebut. Dari apa yang disediakan membuat Gia berpikir jika Arya pasti salah mengajaknya masuk toko. Pasalnya, isi toko tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan anak mereka. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pakaian anak kecil. Ini lebih ke arah keperluan dirinya, bukan keperluan bayi. Mas, kita buat apa ke sini? Tanya Gia melempar pandangan ke segala arah kemudian kembali menatap Arya di sampingnya. Arya tak langsung menjawab, ia lebih dulu membawa Gia masuk,
menggiring wanita hamil itu untuk duduk di sofa yang ada di tengah toko Pinky lalu mengulas senyum manis untuk Gia. Selain aku mau beli kebutuhan anak kita, aku juga mau beli kebutuhan kamu. Aku, tanya Gia bingung. Tapi setelahnya ia baru sadar saat Arya selesai mengatakan kalimatnya itu. Gia mengikuti arah pandang Arya pada satu sudut ruangan. Ada sebuah gaun tidur berwarna rose gold dengan jaring dan renda yang begitu menggoda. Bahkan kain sutra yang menjadi bahan utama itu membuat Gia meneguk ludahnya susah payah. Kembali Gia membawa arah pandangannya ke wajah Arya, dan setelah kedua manik mata mereka saling bertubrukan, Gia terkesiap karena melihat bagaimana senyum miring yang Arya tampilkan untuknya, bahkan kedua alis pria itu ikut bermain naik turun. Secepat kilat Gia membuang muka, wanita itu langsung merasa panas pada pipinya karena ulah Arya yang melakukan hal itu juga karena membawanya masuk ke dalam toko busana wanita. Ah, salah. Ke toko pakaian dalam wanita. Sial. Ya udah, pilih Gi. Aku mau yang enggak terlalu tertutup. Aku mau yang terbuka, yang gampang dibuka kalau aku pengen, ucap Arya membuat Gia memejamkan mata diam-diam. Karena tak dapat respon dari Gia akan menjawab kalimatnya atau sekedar menoleh, Arya dengan segera menepuk pelan pundak Gia lalu berbisik di sebelah telinga wanita itu. Kalau kamu gak mau pilih, aku yang pilih. Tapi jangan protes kalau aku beli sekalian yang terbuka karena aku lebih suka yang semua mudah dilihat daripada yang Mas. Ada orang, potong Gia tegas di awal lalu merengek di akhir. Sungguh, pipi Gia rasanya panas karena kalimat yang dilontarkan oleh Arya saat ini. Terlebih ada beberapa pramuniaga yang sedang berkeliaran di dekat mereka untuk mencoba melayani. Arya tersenyum simpul. Pria itu melambaikan tangannya pada salah seorang pramuniaga lalu mengusap lembut puncak kepala Gia. Ya udah sana, ini aku udah panggil mbaknya buat bantu kamu, bisik Arya dan ia langsung menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Satu tangan Arya bahkan sudah masuk ke dalam saku celana, merogoh ponselnya dan mulai menyelami gawai pintar tersebut. Gia yang masih memahami situasi akhirnya menghela napas panjang. Mau tak mau mengikuti arahan dari pramuniaga yang sedang berdiri di depannya. Dari tempatnya, Arya sesekali melirik Gia yang salah tingkah melihat-lihat satu persatu dari semua koleksi gaun tidur yang toko ini punya. Saat Gia meraih gaun tidur dengan bahan satin yang teramat minim, wanita itu segera meletakkannya dan hal itu justru membuat Arya terkekeh pelan. Arya mendongak, masih dengan punggung bersandar dan kedua kaki yang saling menindih. Arya terlihat lebih santai walau fokusnya tetap ada pada Gia. Yang tadi kenapa ditaruh? Mbak, yang tadi diambil itu jadi ya? Ucap Arya membuat Gia menoleh dengan tampang kesal tapi Arya pura-pura tidak melihatnya. Baru saja pramuniaga itu ingin mengambil lagi gaun tidur yang tadi Gia sempat lihat, Gia lebih dulu menghadangnya dan menggeleng pelan. Saya enggak mau yang ini, Mbak. Terlalu terbuka buat saya. Mungkin yang itu enggak cocok untuk saya karena saya sedang hamil. Sang pramuniaga itu menoleh sekali lagi pada Arya. Ternyata Arya masih menatap ke arah mereka dengan tatapan seperti tadi. Tapi hal itu justru membuat Gia makin malas. Enggak usah lihat ke sana, Mbak. Saya yang pakai jadi. Saya yang bayar. Jadi ambil yang itu dan bawa ke kasir. Nanti saya yang akan bayar. Potong Arya pada kalimat Gia membuat wanita yang sedang menggunakan dress hamil berwarna hitam dan putih itu mendengkus malas. Bagaimana bisa suaminya itu malah menentangnya di sini? Mas, tapi itu enggak akan cukup kalau aku pakai, ucap Gia kembali menghentikan gerakan tangan sang pramuniaga wanita itu untuk meraih gaun tidur satin itu. Tapi tanggapan Arya yang hanya mengangkat kedua bahunya acuh itu membuat Gia menatap kesal suaminya. Selalu keras kepala Arya itu selalu tidak bisa Gia luluhkan dengan kata-kata. Saat Gia sibuk menatap Arya dan Arya pun sebaliknya, sang pramuniaga itu menoleh pada Gia dan Arya bergantian. Permisi maaf, kakak jadi ambil yang ini, tanya sang pramuniaga sopan. Iya. Enggak. Arya dan Gia kompak menjawab bersamaan,
tapi sayangnya jawaban mereka tidak dalam satu kata yang sama, sehingga kembali pramuniaga itu menoleh pada Gia dan Arya bergantian. Jadinya, jadi atau enggak, tanya wanita muda itu lagi dengan ringisan pelan karena melihat aura peperangan antara Gia saat menatap Arya. Dengan santai dan tenang Arya bangun dari duduknya. Ia berdiri lalu melangkah pelan menuju Gia juga sang pramuniaga. Dengan tatapan datar yang tertuju pada Gia, membuat wanita itu jadi salah tingkah. Gia pikir, jika kini Arya pasti marah padanya. Langkah kaki panjang Arya berhenti tepat di depan Gia. Pria itu tetap menatap Gia tanpa bicara, membuat langkah sang pramuniaga mundur satu langkah, takut-takut juga saat melihat tatapan Arya pada Gia. Walaupun takut saat mendapat tatapan intimidasi dari Arya, wanita itu tetap membalas tatapan Arya padanya. Dan saat Gia melihat Arya menarik napas dalam lalu melirik gaun tidur yang Gia pegang, Arya lebih dulu mengulurkan tangannya untuk meraih gaun tidur itu dari tangan Gia. Setelah gaun itu berpindah tangan ke tangan Arya, pria itu segera menyerahkan gaun tidur di tangannya pada sang pramuniaga tanpa menoleh. "Dipek, saya bayar setelah memastikan istri saya beli paling tidak 10 pasang gaun lagi. Yang ini tolong dibawa ke kasir dulu. Biar istri saya yang urus," ucap Arya pada pramuniaga wanita itu tanpa menoleh. Mendengar kalimat Arya yang menyebalkan, Gia membuang muka lalu menatap apa saja asal bukan wajah suaminya. Saat Gia tahu wanita muda sang pramuniaga tadi sudah pergi memenuhi perintah Arya, Gia pun ingin ikut pergi dari sana. Tapi baru saja ia akan melangkah pergi, tangannya sudah dicekal lebih dulu oleh Arya hingga mau tidak mau Gia berhenti melangkah tapi tetap tidak mau menatap Arya. Arya yang melihat itu tersenyum miring. Pria itu tahu jika istrinya marah. Dengan cepat pria itu mendekatkan wajahnya pada wajah Gia, membuat Gia menahan napas karena takut akan apa yang akan dilakukan suaminya. Bibir Arya berhenti tepat di sebelah telinga Gia, menghembuskan napas panas membuat Gia dengan cepat menelan ludahnya. Dan detik berikutnya, "You will be punished, honey." Dek. Dan saat Gia menoleh pada Arya, pria itu malah sudah berbalik arah, kembali ke arah sofa tempatnya tadi duduk lalu duduk di sana dengan tenang, seolah dirinya tidak pernah melakukan hal tadi. Sial, Gia malah sudah baper gak ketulungan. Mana tadi Arya bilang apa? Hukuman, gawat. Perempuan Penghangat Ranjang episode 179. Kabar dari Molly. Gia melangkah pelan di sebelah Arya. Ponsel di dalam tas selempangnya bergetar. Satu tangannya yang bebas dari genggaman Arya mencoba untuk meraih ponsel miliknya. Ada beberapa notifikasi yang masuk. Gia abaikan lebih dulu. Mulai dari grup antara dirinya dengan Hilda dan juga Arsi, sampai beberapa pesan dari anak-anak restoran. Ia lebih tertarik dengan notifikasi yang menampilkan nama Molly dengan 2 pesan yang masuk di sana. Baru saja jari lentiknya ingin menekan pesan yang Molly kirim padanya, suara sang suami sudah lebih dulu menginterupsi dan bertanya siapa yang mengirimi wanita itu pesan hingga berniat melihatnya. Pasalnya Gia tak begitu suka membalas pesan buru-buru jika sedang bersama suaminya. Dari Molly. Molly. Ngapain? Tanya Arya dengan kening berkerut. Pasalnya wanita yang menjadi sahabat istrinya itu sudah lama tak bertukar pesan setelah pernikahan mereka. Dan kini kembali kabar Molly terdengar. Gia mengangkat kedua bahunya acuh kemudian menyodorkan ponselnya di depan wajah sang suami. "Belum tahu, aku belum buka pesannya," jawab Gia sekenannya dan Arya hanya mengangguk singkat. "Ya udah, jangan dibuka dulu. Kita cari tempat makan dulu kalau gitu. Sekalian buat istirahat. Kaki kamu pegel, kan?" tanya Arya penuh perhatian. Gia hanya mengiyakan saja lewat anggukan kepala, lalu keduanya pun melangkah bersisihan lagi. Gia juga tidak jadi membuka pesan yang Molly kirim. Ia pikir nanti saja saat mereka sampai di restoran yang akan mereka kunjungi setelah ini. Keduanya masih di lingkungan mall, tapi kali ini restoran yang Arya pilih ada di lantai paling atas. Mereka ada di sebuah rooftop mall yang khusus untuk tempat makan, seperti food court.
Setelah memilih meja yang paling dekat dengan sebuah toilet, Gia duduk di sana dengan Arya yang membantu, memilih tempat duduk di dekat toilet karena Gia kini sering sekali pulang pergi ke tempat itu. "Pesan apa?" tanya Arya pada Gia yang kini sedang mencari posisi nyaman dengan punggung yang ia sandarkan. Hamil besar membuat tubuhnya cepat lelah, terutama di bagian pinggang yang membuat ia selalu merasa sakit pinggang. Gia yang ditanya seperti itu melempar tatapan ke seluruh ruangan, mencari menu apa yang sekiranya cocok untuk dirinya makan siang ini. Baru saja ia melihat sebuah stand makanan yang membuat matanya berbinar, Gia seketika langsung menarik lengan Arya hingga pria itu menatapnya dengan cepat. "Mau makan apa?" tanya Arya lembut. Satu tangannya terulur meraih tisu, menggunakan tisu itu untuk menyeka keringat Gia yang ada di keningnya. Gia mendongak, menatap Arya yang masih berdiri di sebelahnya lalu mengulas senyum lebar. "Karedok dong, Mas. Aku pengen makan itu," ucap Gia memohon. "Oke. Boleh?" tanya Gia heran. "Kenapa harus enggak?" tanya Arya balik dan senyum manis milik Gia seketika mengembang. Ia dengan cepat memeluk pinggang Arya yang masih berdiri di depannya kemudian kembali mendongak. "Cakwe juga ya, Mas?" tanya Gia dan Arya hanya menggeleng pelan. "Maunya kamu atau dedeknya kali ini?" tanya Arya dengan seringai nakal, membuat Gia menyengir lebar. "Maunya aku." "Gak boleh ya?" tanya Gia memelas, membuat Arya terkekeh pelan. "Hahaha, iya boleh. Tunggu di sini sebentar ya," ucap Arya. Ia mengusap pelan puncak kepala istrinya kemudian berlalu pergi setelah Gia mengangguk. Gia masih menatap punggung tegap yang selalu pelukabel banget milik suaminya itu, hingga punggung tempat bersandarnya itu hilang tak lagi terjangkau pandangan. Gia akhirnya mengalihkan pandangannya pada ponsel yang tadi sempat mencuri perhatiannya. Sejenak Gia menatap pop-up yang ia dapat dari Molly. Sudut bibirnya ia tarik naik saat sapaan Molly padanya terbaca. Jari lentiknya kembali bergerak menekan notifikasi yang ada di ponselnya. Dan saat itu ia mulai membaca kalimat pesan yang Molly kirimkan. "Molly, Gia, apa kabar kamu? Semoga kamu dan ponakan aku sehat selalu. Oh iya, aku mau datang ke Jakarta. Aku dapat kerja di sana. Kita meet up yuk sebelum kamu lahiran. Aku sampai di Jakarta lusa. Jadi, see you." Senyum yang tadi mengembang sempurna kini makin tinggi menarik sudut bibirnya. Gia begitu bahagia karena mendapat kabar dari sahabatnya yang kembali akan bertemu. Dengan cepat jari-jari lentiknya menari di layar ponselnya, membalas pesan dari sang sahabat. "Mi, aku sehat Molly. Aku harap kamu, Mama dan Pak Jaya pun sama. Ayo kita meet up, aku tunggu. Ponakan kamu bakal lahir sebulan setengah lagi. Nanti temani aku ya." Sen. Pesan yang Gia ketik tadi terkirim. Walau tak langsung dibaca, Gia tetap mengulas senyum dengan hembusan napas kuat. Baru saja ia mendongak, mata jernihnya sudah menangkap sosok pria yang selama ini menempati palung hatinya yang paling dalam. Arya yang berjalan dari jauh dengan tubuh atletisnya yang dibalut kaos hitam dan jaket bomber warna hijau lumut, membuat pria itu makin memesona. Sepertinya, Arya menyadari jika Gia menatapnya dari tempat duduk, hingga pria itu melangkah dengan pasti ke arah Gia dengan satu cup yang Gia tahu itu pasti jus jeruk. Tapi bukan itu, yang membuat Gia sampai menahan napas adalah bagaimana cara pria itu menatapnya, mengulas senyum dengan sebelah mata yang dikedipkan genit. Sungguh, kaki Gia sampai lemas dibuatnya. "Cakep banget sih suami aku," ucap Gia saat Arya menarik kuris di sebelah Gia. Pria yang tadinya hendak segera duduk menghentikan gerakannya. Bokongnya masih melayang di udara, tapi kepalanya menoleh pada Gia dengan senyum yang teramat manis. "Kamu barusan gombalin aku, sayang?" tanya Arya dan Gia hanya membalasnya dengan kedipan mata seperti apa yang tadi Arya lakukan padanya. Keduanya akhirnya tak lagi bicara. Jika Gia sibuk dengan ponselnya yang mengambil gambar selfie, beda dengan Arya yang suka mencuri foto Gia diam-diam. Blitz menyala. Gia menoleh cepat lalu menatap Arya yang mengarahkan ponselnya ke arah dirinya dengan kening berkerut. "Mas, kamu foto aku?" tanya Gia dengan cepat berhasil membuat Arya panik.
Pria itu berusaha untuk menutup aplikasi kameranya, tapi Gia ternyata lebih cepat meraih ponsel suaminya lalu menggeleng kuat saat melihat banyaknya foto candid yang Arya punya dengan model dirinya sendiri. "Kamu kok fotoin aku diam-diam gini sih, Mas?" tanya Gia dan Arya hanya menggaruk tengkuknya tak gatal. Tak lama pria itu mencoba meraih ponselnya tapi Gia lebih gesit menjauhkan. Bahkan wanita itu masih menatap Arya dengan tatapan menuntut penjelasan. Mau tak mau Arya menarik napas dalam lalu menepuk pelan puncak kepala Gia. "Aku suka kamu pas lagi serius. Jadi aku suka foto kamu diam-diam. Jadi aku ambil deh foto kamu. Lagi pula, enggak ada yang salah, kan aku foto istri aku sendiri bukan orang lain. Kalau aku foto cewek di depan sana baru salah namanya," ucap Arya dan Gia hanya bisa mendengkus. Wanita itu kembali menatap foto-foto yang berhasil diambil oleh sang suami. Gia tak bisa pungkiri skill Arya yang satu ini. Selain jago menjadi dosen, jago masak dan jago goyang di ranjang, pria itu pun jago soal urusan foto memoto. "Tapi bagus-bagus sih. Untung bagus Mas, kalau jelek pasti aku minta hapus. Kamu pinter deh motoinnya." Arya meraih ponselnya lebih dulu. Ia menatap foto yang terakhir Gia buka. Saat wanita itu tadi sibuk memilih selimut. "Buka aku yang jago, tapi objeknya aja yang cantik. Jadi mau diambil ngawur juga bagus." Merendah demi meroket, sindir Gia membuat Arya tertawa pelan. "Serius, sayang? Oke, anggap aja itu benar. Tapi Mas, aku mau kasih tahu kabar soal Molly." Kening Arya mengkerut mendengar itu. "Molly? Kenapa dia?" tanya Arya berubah mode serius. Melihat kening suaminya berkerut dalam membuat Gia mengulurkan tangannya untuk mengusap kening Arya. "Ini keningnya biasa aja, Mas. Jangan serius-serius." "Iya, Molly tadi bilang mau ke Jakarta, dapat kerja di sini katanya. Ngajak aku meet up." Tangan Gia yang masih mengusap kening Arya ditarik lembut oleh pria itu lalu ia bawa ke depan bibirnya untuk ia hujami dengan bibirnya. "Mau meet up kapan?" tanya Arya masih terus menciumi punggung tangan istrinya. Tapi Gia hanya menjawab dengan gedikan bahunya acuh. "Belum tahu, dia sampai di Jakarta lusa." "Ya udah, nanti aku antar kalian meet up." "Serius?" tanya Gia semangat dan Arya kembali mengangguk. "Iya, nanti aku yang antar. Asal nanti malam servis kamu memuaskan." "Itu lagi. Daripada aku jajan kayak Bams." "Gak boleh. Mau jadi duda kamu?" "Hah?" Mendengar kalimat Gia yang marah membuat Arya tertawa kuat. Sungguh, wajah Gia yang marah dan cemburu itu sangat-sangat menggemaskan di mata pria tampan penuh pesona itu. Perempuan Penghangat Ranjang episode 180. Mie rebus pembawa gairah. "Mas, aku mau bikin susu, kamu mau bikin apa?" "Aku bikinin sekalian." Arya yang tengah asik menatap layar laptop di ruang tengah menoleh. Pria itu melepas kacamata bacanya lalu menatap Gia yang hanya menampakkan punggung kecil istrinya saja, bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri, seirama dengan gerakan dirinya yang sedang membuat susu. "Aku mau mie rebus dong." Mendengar permintaan suaminya yang tak biasa, Gia langsung berbalik badan dan menatap Arya dengan kedua alis yang turun menukik tajam. Pandangan wanita itu saling bertubrukan dengan manik hitam legam milik suaminya. Keduanya saling tatap lalu Gia menghela napas panjang. "Mie rebus malam-malam begini, Mas?" tanya Gia dan Arya hanya mengangguk kecil. "Kenapa? Repot ya? Aku lapar, tapi kalau kamu enggak." "Bukan. Iya aku bikinin. Tapi tumben jam segini lapar." "Mas, kamu tadi makan enggak kenyang?" tanya Gia pelan. Wanita itu kembali berbalik badan, mencari mie instan di dalam kabinet dapur, tempat di mana Arya biasa menyimpan stok makanan kering. "Entah, aku tadi kenyang kok. Tapi sekarang lapar lagi. Aku malah udah naik 3 kilo sekarang," jawab Arya dan Gia kembali menoleh lagi untuk menatap suaminya. Gia menggeleng saat ia dan Arya saling tatap lalu tersenyum. "Itu mungkin si Dede mau kamu buncit kayak aku,"
Gia mengusap-usap perut buncitnya dengan kedua alis yang ia mainkan naik turun bergantian. Melihat tingkah istrinya, Arya hanya menggeleng lalu kembali memasang kacamata bacanya dan menatap layar laptopnya. Mungkin, buat temenin bundanya gendut. Aku gendut, Mas, tanya Gia dan Arya menggeleng pelan. Seksi. Mendengar jawaban Arya, Gia hanya bisa menggeleng tak percaya. Arya malah lebih suka mengatakan kata gendut dengan seksi. Katanya, yang seperti ini malah membuat gairahnya naik berkali-kali lipat, apalagi saat melihat perut buncitnya. Kata Arya selalu memancing dirinya untuk terus menikmati tubuh istrinya. Entah, itu modus Arya atau memang itu yang pria itu rasakan, tapi Gia hanya ingin percaya saja. Gia tak lagi menjawab, begitu juga dengan Arya yang ikut diam. Gia kembali melakukan kegiatan yang harusnya ia lakukan. Sejenak suasana nampak sepi, hanya ada suara dari musik player yang Gia putar. Musik Korea dari sebuah boyband terkenal yang paling mendunia menjadi pilihan musik untuk Gia dengar hari ini. Hingga saat Gia ingin mengaduk mie rebus yang sudah ada di dalam air mendidih, pinggangnya tiba-tiba dililit oleh sepasang lengan kekar. Hal itu malah membuat Gia tersenyum. Gerakan tangan yang tadi sempat terhenti karena ulah suaminya kembali bergerak melanjutkan keinginannya yang tadi hendak mengaduk mie rebus di dalam air mendidih. Kenapa kesini? Katanya lapar, biar aku selesain ini dulu ya, ucap Gia lembut. Sejenak tak ada jawaban apapun dari Arya, hanya gelengan kepala pelan yang Gia rasakan di ceruk lehernya hingga wanita itu hanya bisa menghembuskan napas pasrahnya. Apa sih kamu, Mas, kalau kamu gelandotan gini, gimana aku bisa masaknya? Aku enggak ganggu kamu. Tangan aku ada di pinggang kamu, enggak lagi pegang tangan kamu. Masih bisa gerak kan? Mendengar kalimat itu, Gia mendengkus kuat. Wanita itu akhirnya tak lagi bicara. Ia kembali bergerak cepat, menyiapkan semua yang diperlukan. Dan Arya, seperti ucapannya tadi, pria itu benar tidak mengganggu, tapi tangannya yang ada di pinggang tetap ia lilitkan. Jika Gia bergerak ke kanan, maka Arya juga akan ikut bergeser. Dalam benak Gia, wanita itu hanya bisa menggeleng pasrah akan sikap manja suaminya. Mas. Apa sih, Gia? Tanya Arya yang nada bicaranya seolah tak merasa bersalah. Gia memutar bola matanya malas. Dibiarkan Gia pikir tangan suaminya itu benar-benar bisa diajak kompromi. Nyatanya tidak. Tangan besar itu malah sudah merambat naik ke arah dua gunung kembarnya. Jangan pengang itu aku. Bukannya kamu suka? Ya enggak diunyel-unyel juga, Mas. Dimainin pakai bibir boleh, tanya Arya polos, membuat Gia kembali harus menghela napas panjang. Sudah dibilangkan, Arya yang sekarang selalu gampang terpancing hanya dengan melihat tubuhnya atau sekedar memegang anggota tubuhnya. Apapun itu selalu berhasil menggoda suaminya. Gak, udah, ini mie rebus kamu udah jadi. Mau makan di mana? Meja makan atau ruang tengah? Tanya Gia mengaduk mie yang uapnya masih mengepul di dalam mangkuk. Kembali gelengan kepala Gia rasakan di ceruk lehernya. Bahkan bibir basah Arya yang tadi diam, kini mulai meninggalkan jejak pelan di kulit lehernya. Mau makan dari bibir kamu? Ucap Arya dengan suara menggodanya. Tapi bukannya menuruti mau suaminya, Gia malah menepuk lengan kokoh Arya yang melilit perutnya lantas membalik tubuhnya, membuat keduanya saling tatap dengan perut yang saling beradu. Kenapa mintanya aneh-aneh? Tanya Gia dengan kedua tangan mungilnya yang ia angkat dan mendarat di leher suaminya. Arya menanggapinya dengan mengedikan kedua bahunya, ia lantas menatap Gia dengan raut wajah yang sedikit berbeda, membuat Gia memicingkan matanya. Jangan bilang kamu. Iya, aku mau. Suapin aku mie rebus dulu. Naikin kamu itu perlu tenaga, bisik Arya di depan wajah istrinya. Dan tanpa aba-aba Arya langsung mencondongkan tubuhnya, menjajah bibir ranum Gia setelah sebelumnya ia daratkan tanpa perlawanan dari Gia. Setelah puas mengabsen bibir luar istrinya, Arya kini turun ke leher hingga Gia mendongak, seolah memberi akses pada sang suami untuk mencecap kulit putihnya. Mas, mie-nya nanti dingin. Lirih Gia dengan tangan yang mencengkram lengan Arya agar tak mengeluarkan suara rintihan menggoda.
karena jika ia berhasil mengeluarkan suara rintihan sekali saja, Arya pasti akan menggotongnya secepat kilat ke arah ranjang mereka. Mendengar suara Gia, Arya melepas semua kontak fisiknya, menatap Gia dengan senyum kecil di bibirnya. Suapin aku dulu, abis itu kita olahraga. Arya mengulurkan tangannya ke belakang tubuh Gia, meraih mangkuk mie rebusnya lalu ia tersenyum kecil saat wajah Gia dan Arya sangat dekat. Ayo, bisik Arya lagi diakhiri dengan bibir suaminya yang mendarat di pipi mulus istrinya. Sedangkan Gia, ia seolah terkena sihir. Wanita itu menurut dengan apa yang Arya katakan. Mengikuti langkah kaki Arya pelan ke arah ruang tengah, Arya duduk lebih dulu, menarik lembut pinggang Gia hingga wanita itu duduk di atas pangkuannya dan menyerahkan mangkuk mie rebus itu pada Gia. Suapin, ucap Arya menyerahkan mangkuk di tangannya pada Gia. Gia tak langsung mengambil mangkuk itu, ia menatap mangkuk di tangan suaminya kemudian menatap wajah sang suami yang sejak tadi tak sama sekali melepas pandangan padanya. Ambil Gia, pinta Arya lagi dan Gia dengan ragu meraih mangkuk itu dari tangan Arya. Saat mangkuk putih itu sudah berpindah dari tangannya ke tangan Gia, Arya mengulas senyum dan menepuk pelan puncak kepala Gia. Suapin pakai sendok aja kalau enggak bisa pakai bibir. Nanti aku yang ajarin suapin kamu. Mas. Iya enggak. Ayo suapin aku dulu, aku lapar Gia. Kamu enggak mau kan kalau aku lagi di atas kamu dan aku berhenti di tengah jalan karena aku lapar, tanya Arya sekali lagi dengan tangan besarnya yang terus mengusap di pinggangnya. Gelengan kepala pelan Gia berikan. Dengan begitu, terbitlen senyum manis di wajah suaminya. Perlahan, tangan Gia bergerak menyuapi Arya. Dengan sangat-sangat telaten ia menyuapi suaminya. Sesekali ia juga akan membersihkan sudut bibir Arya yang tak sengaja terkena kuah dari mie rebus dengan tangannya, hingga tangan kecilnya yang kembali ingin menyeka kuah di bibir suaminya itu ditahan oleh Arya. Kenapa? Tanya Gia pelan. Arya mengulas senyum lantas menjauhkan tangan kecil Gia dari wajahnya. Bibir aku belepotan, tanya Arya dan Gia mengangguk. Bersihin pakai bibir kamu aja. Hah?